Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sabrina Nur Zakiatunisa. Saya berasal dari Desa Cilea, Kecamatan Cimahi. Nah, teman-teman semua tahu kan Luragung? Luragung adalah salah satu nama desa yang ada di wilayah timur Kabupaten Kuningan. Oh iya, teman-teman, tahu nggak bagaimana berdirinya tanah Luragung? Nah, sekarang saya akan bercerita tentang berdirinya Luragung yang berjudul Asal-Usul Luragung. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu, di sebuah pedukuhan hidup seorang pria yang gagah perkasa yang bernama Buyut Rangga Kencana atau dengan nama lain Buyut Agung. Buyut Rangga Kencana atau Buyut Agung mempunyai satu adik perempuan yang bernama Buyut Rangga Kencanawati. Dia berkuasa di Pegunungan Subang dan dia mempunyai paras yang sangat cantik. Buyut Rangga Kencana mempunyai hewan peliharaan. Ada kuda sembrani, ada kerbau, dan banyak ayam. Kukuruyuk. Semua hewan peliharaan tersebut dirawat oleh sepasang kakek dan nenek yang bernama Aki Teka dan Nini Teki. Sementara Buyut Rangga Kencana belum mempunyai pendamping, sehingga dia berencana untuk mengajak Buyut Rangga Kencanawati tinggal bersamanya. Kemudian dia memerintahkan Aki Teka untuk pergi ke Pegunungan Subang untuk mengajak Buyut Rangga Kencanawati agar mau tinggal bersamanya. Aki, Ki Teka, kata Buyut Rangga Kencana. Sambil tergopoh-gopoh, Aki Teka pun menjawab, "Iya, ada apa Tuan memanggil Aki?" Jawab Aki Teka. "Begini Ki, aku ingin besok Aki pergi ke Pegunungan Subang dan katakan kepada Buyut Rangga Kencanawati agar dia mau tinggal di sini bersamaku." Perintah Buyut Rangga Kencana kepada Aki Teka. "Baik Tuan, besok Aki akan pergi ke Pegunungan Subang," kata Aki Teka. Keesokan harinya, Aki Teka pun berangkat ke Pegunungan Subang untuk melaksanakan perintah Buyut Rangga Kencana. Sesampainya di Pegunungan Subang, Aki Teka pun langsung menemui Buyut Rangga Kencanawati. "Tok, tok, tok, sampurasun," kata Aki Teka sambil mengetuk pintu. "Rampes, masuk Aki," jawab Buyut Rangga Kencanawati. Kemudian Buyut Rangga Kencanawati menanyakan kepada Aki Teka maksud kedatangannya ke Pegunungan Subang. Lalu Aki Teka pun menjawab bahwa kedatangannya ke Pegunungan Subang adalah untuk mengajak Buyut Rangga Kencanawati untuk tinggal bersama Buyut Rangga Kencana. Kemudian Buyut Rangga Kencanawati pun menyetujui ajakan Aki Teka. Dan akhirnya Buyut Rangga Kencanawati dan Aki Teka pun berangkat menuju pedukuhan untuk menemui Buyut Rangga Kencana.
Setelah hadir adik kandungnya, lama-kelamaan Buyut Rangga Kencana menyimpan hati dan jatuh cinta kepada Buyut Rangga Kencanawati. Sehingga pada suatu hari Buyut Rangga Kencana menyampaikan perasaannya kepada adiknya. Dinda Kencanawati, kata Buyut Rangga Kencana. Ada apa, Kanda? Tanya Buyut Rangga Kencanawati. Tiba-tiba Buyut Rangga Kencanawati terdiam. Karena Buyut Rangga Kencana terdiam, Buyut Rangga Kencanawati pun menanyakan lagi. Ada apa, Kanda? Kemudian Buyut Rangga Kencana pun menjawabnya. Aku mencintaimu, Dinda, kata Buyut Rangga Kencana. Apa aku tidak salah dengar, Kanda? Buyut Rangga Kencanawati kaget atas ucapan Buyut Rangga Kencana kepadanya. Tidak, kau tidak salah dengar, Dinda. Aku mencintaimu. Apakah kau mau menerima cintaku? Tidak, itu tidak mungkin. Aku ini adikmu. Dengan suara keras, Buyut Rangga Kencanawati menolak cinta Buyut Rangga Kencana. Akibat cintanya ditolak, untuk beberapa lama Buyut Rangga Kencana pergi untuk bertapa ke Galuh. Selama bertapa, Buyut Rangga Kencana membuat perkakas yang terbuat dari tanah. Ada golok yang diberi nama beduk kam-kam. Dan ada keris yang berelok 5 yang diberi nama keris pancaroba. Sementara tanah yang ia gunakan untuk membuat perkakas itu masih ada yang tersisa. Kemudian sisa tanah itu ia lemparkan ke arah selatan. Yang kemudian kini menjadi sebuah tempat yang dikenal dengan Bumi Sagandu. Setelah menyelesaikan tapanya, Buyut Rangga Kencana kembali ke Buyut Rangga Kencanawati dengan harapan agar cintanya diterima. Namun ternyata Buyut Rangga Kencanawati tetap menolak cintanya. Kemudian Buyut Rangga Kencanawati menyadari bahwa kecantikan wajahnya itu yang telah membuat kakak kandungnya sendiri jatuh cinta kepadanya. Dengan kesaktian yang ia miliki, dia merubah wajahnya yang sangat cantik menjadi buruk rupa. Kemudian mengganti namanya menjadi Buyut Batara Sulangir Kuning. Dan kemudian tinggal di alun-alun Luragung. Sementara karena cintanya ditolak, Buyut Rangga Kencana menghilang atau ngahiang. Dalam kata lain, dalam bahasa Sunda, ngelurkeun. Sehingga lahirlah kata lur dan agungnya dari nama Buyut Agung. Dan akhirnya nama padukuhan itu dikenal dengan Lur Agung atau Luragung. Begitulah akhir cerita kisah asal-usul Luragung, bahwa nama Lur Agung atau Luragung diambil dari kisah Buyut Agung yang meninggalkan atau ngelurkeun padukuhan karena cintanya ditolak oleh Buyut Rangga Kencanawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.